Kerja keras komedian kawakan itu betul-betul mengagumkan, meski harus beberapa kali menghela nafas panjang. Yang menarik, meski punya kampung halaman asli di kota Cirebon, Jawa Barat, namun Po Ati jarang mudik. Alasannya, semua anaknya berada di Jakarta dan lebih menikmati lebaran di ibu kota. Alhasil ia terima, meski harus kerja keras membereskan rumah. Bahkan ia menolak untuk istirahat dan pilih langsung mencuci baju-bajunya. Kalau cari buah sama tempe tahu ya, karena di sini lebih murah. Ini langganan saya kalau cari lontong. Bangga. Dulu kan saya jualan warung serba lontong Bang Riza. Praktis selama 25 tahun hidupnya, Ustadz kelahiran Situbondo, Jawa Timur itu tinggal di Pulau Bali. Ia menjalani kehidupan yang keras, harus jatuh bangun merintis usaha dari jualan barang sampai warung makan. Salah satu deritanya kala harus tinggal bersama ibu dan adiknya di sebuah kamar kos yang sederhana di daerah Monang, Maning, Bali. Saya berada di kompleks yang namanya Perumahan Monang Maning. Ini Monang Maning ini kantong kemusliman di Denpasar. Banyak kaum muhajirin atau pendatang. Pertama kali saya di Bali, inilah awal langkah sejarah mengukir. Coba, ini kayaknya sudah nggak ditempati lagi. Coba kita lihat di dalamnya. Iya, kayak gini deh suasananya. Bayangkan kan bertiga tinggal di tempat ini. Ini dari tahun 99, 2000, 2001, 2002. Kemudian saya pindah ke sebelah. Karena saya ingin kamar mandi di dalam. Ini. Tapi dulu nggak kayak gini. Sekarang sudah berubah ya? Iya. Ini dibongkar ya? Bongkar. Oh, ini dibongkar. Saat ini saya berada tepat di depan rumah kontrakan yang pertama. Disinilah setahun kontraknya 12 juta rupiah. Kontrakan terakhir. Sebelum. Wah, di sini paling lama, kurang lebih 5 tahunan ya. Bagus. Itu nggak ada orang sekali. Dari sini juga saya diusir karena nggak mampu bayar kontrakan untuk tahun yang kedua. Bingung kan mau pindah kemana, pindah lagi. Tapi ternyata Allah kasih hadiah luar biasa, bukannya malah kontrak lagi, tapi punya sini. Napak tilas tentang Bali membuat saya harus sadar kalau ternyata kehidupan itu adalah the life is process. Di sini salah satu sahabat saya, dia sering ngongkosin saya untuk audisi, sering ngasih baju buat saya. Ini sahabat yang saya ciptakan. Berapa kali membantu saya dulu audisi? 3 kali. 3 kali. Baru kasih duit ngongkos ya. Kalau lagi saya mau audisi, gagal kasih spirit lagi. Bagi Ustadz Riza Muhammad, Bali ibarat memori pasionis. Kenangan yang syarat derita, namun sekaligus rahmat terselubung di baliknya. Namun semua air mata dan tetesan keringat itu kini terbayar lunas. Dan lihat saja bagaimana kini ia bisa menikmati setiap sudut keindahan Pulau Bali bersama Indri Kiana dan Zulaika. Ini salah satu objek wisata terkini walaupun sifatnya baru, tapi menggambarkan keindonesiaan. Ada 5 tempat ibadah yang dibangun hanya bersebelahan pagar. Dan itu bisa saling tengok kanan dan kiri. Mudah-mudahan makna dari kehidupan ini memberikan arti yang positif bagi kita. Saya Riza Muhammad. Zulaika. Assalamualaikum. Mudik adalah perjalanan kembali kepada asal-usul kita, pada fitrah sejati sebagai manusia. Sementara itu, kabar menarik muncul dari Po Ati. Komedian kawakan itu repot ditinggal mudik pembantu. Lalu bagaimana jatuh bangun Po Ati mengurus rumah seorang diri? Inspirasi hidup selebritis tak pernah mengering. Maka jelang ulang tahun ke-20, Kabar Kabari menyuguhkan sajian spesial Kabar Kabari Inspirasi.
Kali ini komedian Betawi Po Ati muncul untuk memberi inspirasi tentang perjuangan di balik kegembiraan perayaan Idul Fitri karena pembantunya pulang kampung. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Ya Allah, tolong deh. Emak lagi pembantu nih sayang. Buset, pembantu pada pulang. Aduh, kesian deh. Kapung alias capek. Ya udah pemirsa, emang mau ngeliatin apa ya? Empok ngapain aja, emak ngapain aja. Nyok. Nyok. Dia turun ke bawah. Dia ngumpet di taman. Ngumpet di taman lu. Pemirsa, makanya ya, kalau sama pembantu tuh jangan suka ngecilin, jangan suka nyembarangin ya. Kudu disayang, sebabnya apa ya? Masya Allah, dia kagak ada sekali aja. Stres nih, lihat nih. Ringat, waduh, mandi. Mak, itu kan dari bekas meja. Bekas meja, iya bener. Tapi ya Allah, ribet amat ya. Mesti ngambil tisu di dalam, biarin dah. Anggap aja muka kita meja juga. Hari Raya Idul Fitri ini ternyata tidak selamanya berarti senang-senang untuk Po Ati. Bayangkan saja, di usia genap 60 tahun, wanita bernama asli Ati Riwayati itu mesti membereskan rumah seorang diri. Ia tak hanya membersihkan halaman depan, tapi juga membereskan kamar tamu. Tak heran jika nafasnya yang tersengal-sengal terdengar cukup jelas. Sedihnya ternyata itu belum tuntas karena rumah itu punya banyak kamar. Aduh, pemirsa. Ini kamar Empok Ati, tempat Pok Ati tidur, Masya Allah, pemirsa. Ini biasanya kan pembantu nih yang ngerjain. Sekarang kita melek mate, mesti ngeberes-beresin yang begini-begini. Aduh, pemirsa, Masya Allah. Abang-abang sendiri ya, ukurannya bakal sendiri. Ini ngomong berdua, Mak. Ya Allah, tolong malu sama cucu kali. Umur udah 60, masih mau berdua aja. Aduh, pemirsa. Belum apa-apa udah ngap nih. Masya Allah. Ini masih ada nih. Cucian baju. 3 biji, daster doang sih sebenarnya. Cuman kalau numpuk-numpuk, aduh. Mau. Kerja keras komedian kawakan itu betul-betul mengagumkan, meski harus beberapa kali menghela nafas panjang. Yang menarik, meski punya kampung halaman asli di kota Cirebon, Jawa Barat, namun Po Ati jarang mudik. Alasannya, semua anaknya berada di Jakarta dan lebih menikmati lebaran di ibu kota. Alhasil ia terima, meski harus kerja keras membereskan rumah. Bahkan ia menolak untuk istirahat dan pilih langsung mencuci baju-bajunya. Kalau misalnya cuma segini dimasukin mesin cuci, sang sayang listrik, sang sayang sabun ya. Ya emak biasa lah. Kalau bisa irit ya seirit mungkin. Gua duduk di bawah. Kalau daster takutnya luntur. Kalau ini baju lumayan bagus, jadi puncak duluan. Biasanya sih pemirsa ya. Pekerjaan rutin setahun sekali. Kalau baju bagus dipakai cuma pergi doang, kan dia nggak kotor, paling keringet sama sekitar leher, dak nih. Sekitar leher aja yang kita kucak, sama sekitar ketek daerah-daerah dia bau asap. Udah selesai, alhamdulillah kuku nggak patah. Ini tinggal ngebilas doang. Bisa terus sebentar pemirsanya. Maaf, ya, maaf. Tanpa terasa ternyata sudah lebih dari 1 jam, Po Ati bersih-bersih rumah. Fisiknya pun mulai kepayahan. Tapi rupanya pemirsa, ada satu hal yang tak sanggup dikerjakan oleh Po Ati di saat lebaran, yaitu memasak sendiri. Kita sih harus jujur aja. Emang beli mateng kalau kagak ada bibi. Selamat malam. Udah gitu saking malesnya kerja, nggak mau kayak piring. Pakai bungkusannya dari warung, jadi tinggal buang. Nih lihat nih. Rumah Empok udah bersih semuanya tuh, lihat. Sampai ke sini bersih semuanya tuh. Waduh. Alhamdulillah pemirsa. Pemirsa, selamat lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya. 30 menit sudah, saya Desi Bauman menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara lebih mendalam. Saya dan segenap kru Kabar Kabari mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
Jangan lupa simak terus kabar-kabari setiap hari Sabtu pukul 10.30 hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.